Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah The Changcuters. dengerin terus Nuansa Pagi jam 4 sampai jam 5 pagi cuma di Ardan Radio. Bangun subuh bangun. Arden FM. Arden FM 105.9 on you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insan muda, ketemu lagi sama Sofyan. Dan di pagi hari ini kita kembali ditemani oleh guru kita juga, yaitu Ustadz Eko, ya, spesialis sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap kehadiran Ustadz Eko di studio ini, insya Allah kita akan manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita untuk bisa menyerap ilmu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri teladan yang baik buat kita. Sehingga kuncinya simple. That simple. Kalau kita pengen baik, kita pengen sukses di dunia dan di akhirat, that simple. Lihat aja Nabi Muhammad SAW. Dan semudah, biar tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa Ustadz Eko-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar, sehat, Kang? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali Samuda ya. Baik, Kang. Dua kali mungkin. Apanya? Senangnya nggak sekali. Senangnya 2 kali kuadrat. Ya, alhamdulillah ya. Ustadz Eko hadir pada pagi hari ini dengan ciri khas candanya juga. Kang, nih para insan muda udah pada kangen. Silahkan, Kang. Iya, sekarang saya mau loncat sebentar ya. Ngapain Bukan dari loncat? kursi tapi loncat ceritanya sebentar ke zaman Bani Umayyah itu. Bani Umayyah. Iya, jadi Bani Umayyah itu sebuah kerajaan yang umurnya pendek tapi prestasinya luar biasa itu. Peta dunia Islam sekarang itu yang relatif bertahan itu peta zaman Bani Umayyah itu. Jadi dunia Islam yang sekarang itu ya. Jadi prestasi Bani Umayyah itu melakukan beragam penaklukan. Iya. Tapi Bani Umayyah ini punya satu penyakit gitu ya. Yaitu para pejabatnya itu ugal-ugalan menggunakan uang negara. Itu tuh. Ugal-ugalan menggunakan uang negara. Iya. Jadi para pangeran itu ngerasa bahwa duit negara tuh duit gue gitu. Ada kaitannya sama Epstein nggak? Epstein tuh nggak masuk sekolah apa? Jadi sekarang tuh di media ramai, Kang. Ada Epstein file gitu. Dimana dia ini seorang pengusaha kaya raya, udah meninggal sih tahun 2019, tapi ternyata di dokumen tersebut terbuka lah bahwa banyak para pemimpin, tokoh-tokoh, artis-artis dunia yang mampir di pulaunya, dan ternyata di pulau tersebut itu ada semacam acara atau seremonial sesembahan, salah satu diantaranya dengan cara memperkosa bayi, memakan bayi gitu. Ngeri pokoknya gitu ya, Epstein file.
Dan ternyata dia ini ada kerjasama dengan ya apa tuh orang-orang yang selama ini keberadaannya rahasia tapi menggenggam dunia. Iya. Itu ada filmnya. Ada ya? Oh, enggak ada filmnya kita nanya itu. Enggak sih. Enggak ya. Saya belum nemu filmnya. Saya belum nemu kalau ada. Enggak akan ditayangin walaupun ada. Tapi ini kemarin meledak ya di media sih. Di semua media. Padahal bukan petasan. Bukan. Yang meledak kabarnya. Jadi ya mudah-mudahan sih Bani Umayyah nggak sekacau itu. Iya. Enggak, sebetulnya Bani Umayyah itu prestasinya banyak. Cuma negara itu kan runtuh itu karena beragam penyakit yang muncul gitu tuh. Apapun sebesar apapun negara itu suatu hari akan tumbang gitu. Dan tumbang itu nggak akan begitu saja, tapi karena ada penyakit-penyakit di dalamnya. Nah, di antara penyakit Bani Umayyah itu pangeran-pangerannya ngerasa bahwa kas negara itu kas saya gitu. Kas negara itu kas saya, kas gue saya. gitu. Para pangeran itu, iya. Uang saku saya. Kayak gitu. Nah, ini perlu dirubah gitu ya. Nah, Bani Umayyah ini raja pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan, digantikan Yazid bin Muawiyah, digantikan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, digantikan Marwan bin Hakam, digantikan Abdul Malik bin Marwan, digantikan Walid bin Abdul Malik, digantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik raja yang ketujuh mau meninggal, Sulaiman ini kemudian mengangkat anak dari pamannya namanya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan sebagai penggantinya. Wah, dia mah keren. Iya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini punya cita-cita ingin memperbaiki negara nih. Gimana caranya agar negara terhindar dari tentunya keruntuhan gitu. Karena kalau terus-menerus seperti ini kas negara kosong, negara pasti runtuh itu. Gitu ya. Tapi uangnya saat itu masih banyak. Ya. Cuma kalau dibiarkan terus, ini lama-lama kosong kas negara itu kalau kelakuan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Yang pertama dilakukan adalah mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memulai dari diri sendiri dan dari keluarga. Gitu. Bagaimana caranya? Begitu Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi raja Bani Umayyah, setelah beliau mengangkat Muzahim sebagai perdana menterinya, beliau kemudian menyuruh Muzahim untuk mendata propertinya, rumah-rumahnya, tanah-tanahnya, tolong data, bawa surat-suratnya sini. Wah, setelah didata ternyata Umar bin Abdul Aziz tuh punya rumah di banyak tempat. Katakanlah di Mekah ada, di Madinah ada, di Taif ada, di Damaskus ada, di Basroh ada, di Kufah ada. Oh, di beragam kota itu ada. Kenapa? Karena emang turunan raja gitu ya. Dan beliau dulunya emang gubernur Madinah. Itu warisan. Ya bisa jadi warisan, bisa jadi gaji dia sebagai gubernur gitu ya, gaji dia sebagai pangeran gitu ya. Banyak rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Setelah dikumpulkan surat-suratnya, ini baginda surat-suratnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Jual semuanya. Dijual oleh Muzahim. Yang namanya zaman dulu jual beli itu ya, itu pakai uang. Pasti uangnya koin gitu, nggak pakai uang kertas, nggak ada uang kertas zaman dulu. Gitu ya. Maka datanglah ke hadapan Umar bin Abdul Aziz uang berkarung-karung. Wah, gitu ya. Zaman sekarang kan tinggal di tap gitu ya. Gesek gitu ya. Dulu mah enggak, itu karungan uang gitu ya. Sekarang gesek juga udah mulai ketinggalan, udah pakai HP sekarang. Udah pakai HP ya. Kiris. Kiris ya, nanti mah pakai PH. Ada yang nyebut kiris, ada yang keris. Kita mah kurais aja lah biar nyambung sama sejarah. Itu pedang. Jual semuanya, datang uang berkarung-karung gitu. Baginda, ini uang hasil penjualan tanah dan rumah-rumah Baginda. Harus saya bagaimanakan? Masukkan ke kas negara. Kata Muzahim, Baginda, ini kan hasil penjualan rumah sama tanah Baginda. Masukkan ke kas pribadi Anda mungkin maksudnya. Enggak, masukkan ke kas negara. Ke kas negara Baginda, kas pribadi mungkin. Kas negara Baginda, kas negara. Oh iya tuh, dimasukkan ke kas negara. Itu duit dia sendiri. Gitu. Dibalik kan. Dimasukkan ke kas negara hasil penjualan rumah sama properti. Sudah Baginda.
Oh belum beres, kata Umar bin Abdul Aziz. Belum beres Baginda, belum. Sekarang coba kamu jual semua kendaraan dan hewan ternak saya. Karena zaman dulu mah kendaraan juga hewan gitu kan. Gitu tuh, kendaraan teh kuda gitu ya, keledai, bagol gitu tuh, onta gitu ya. Bagol teh yang gimana? Bagol teh peranakan kuda keledai. Beda sama bagong ya. beda L sama eng gitu mah gitu ya. Bagol mah deket-deket ke begal. Jadi memang posisinya saat itu Umar bin Abdul Aziz dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Udah beres gitu. Udah beres. Nggak perlu itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz pernah ngomong gini, ambisi saya tuh terus menaik katanya. Dulu saya pengen jadi gubernur, udah jadi gubernur saya pengen jadi khalifah, udah jadi khalifah saya pengen surga, katanya seperti itu. Oh ambisius juga dia. Ambisinya. Jadi setelah dapat gelar khalifah, yang diinginkan surga, makanya dunia udah dijual semuanya. Gitu tuh. Pokoknya udah nggak butuh. Dia ngejar surga sekarang gitu tuh. Iya. Jadi teringat kisah Agus Salim, ulama Indonesia. Iya. Dia sampai wafatnya itu, sekalipun dia ya tokoh terkenal negara ya di zaman itu, dia ngontrak sampai wafat gitu ya. Saya kira Agus Salim teman saya yang tiap ketemu teh Salim. Ada Kang Agus, Salim ya namanya. Iya. Agus Salim YouTube terkenal ya namanya. Dan memang kalau kita simpulkan alasannya kenapa target dia istirahat itu, senang-senang itu bukan di sini, di surga. Surga ya. Makanya ya istrinya juga nggak masalah gitu ketika dia diajak ngontrak terus. Iya. Tapi kontraknya kan nggak yang $1 miliar sebulan kan? Nah, nggak tahu tuh. Enggak ya. Pasti enggak lah, zaman Belanda deh itu mah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini kemudian memerintahkan tadi kendaraan sama ternaknya itu dijual semua. Beberapa waktu kemudian datang uang berkarung-karung. Itu ya. Karena ya banyak kan yang namanya kendaraan Umar bin Abdul Aziz itu banyak. Pas datang itu uangnya utuh nggak? Ya, Atau dipotong admin? admin 10%. Dipotong transport, dipotong pelayanan lah. Ya mungkin saat Asal itu nyambung ke masih zaman ada. sekarang ya. Mungkin masih gitu ya. Oh mungkin masih ya? Masih juga. Mungkin gitu ya, karena ini Umar bin Abdul Aziz kan baru mau memulai reformasi, gitu ya, baru memulai nih. Orang belum ngerti mungkin. Kasarnya gini Kang, yang ingin saya sampaikan tadi tuh. Itu dikorup dulu nggak di jalan gitu? Iya mungkin. Oh gitu. Mungkin aja. Yang tadi 1 juta, yang nyampe 400.000. Ya gitu. mungkin aja gitu ya. Karena ini baru dimulai baru diri sendiri dulu nih yang dirubah teh. Gitu tuh. Baru diri sendiri dulu. Dijual, datang uang ini Baginda, uang hasil penjualan kendaraan sama ternak Baginda, harus saya kemanakan? Masukkan ke kas negara. Ke kas negara lagi Baginda. Iya, masukkan kas negara. Yang benar Baginda, masukkan kas negara. Ini dimasukkan ke kas negara. Gitu ya. Nggak dimasukkan ke kas pribadi. Harta pribadi masuk kas negara. Udah beres Baginda, udah dimasukkan. Belum katanya. Apalagi Baginda, itu parfum saya jual semuanya. Parfumnya itu kan parfum mahal itu. Yang mahal itu apa? Yang dari muntahnya ikan paus itu ya. Muntahan ikan paus. Iya itu mahal itu. Iya. Apa namanya telah gitu ya, ambergris atau apalah namanya gitu ya. Itu kalau orang berlayar di laut nemu ikan paus muntah itu ya, wah itu langsung jadi miliarder itu. Itu ya. Karena itu bahan campuran parfum paling utama, paling harum, paling tahan lama. Dan itu baunya bau muntah. Bau muntah. Jadi rezeki dari Allah udah agak terduga gitu ya. Oke. Kata ayah mah itu keluar dari bawah saya, tapi kata tukang ayam mau itu harta karun, itu namanya telur itu. Iya. Gitu Telur ya. Telur itu keluarnya kan dari mana kita tahu itu. Tapi justru berharga. Benar. Iya, harganya sekilo 28.000. Dan di zaman itu juga memang para koruptor banyak kan? Banyak. Di antara penyebab keruntuhan negara-negara itu termasuk nanti Bani Abbasiyah gitu ya, ancur-ancuran itu Karena korupsi.
Oh, sudah sejak zaman dulu ya. Iya, zaman dulu itu mah KPK ada, KPK ada. Komisi mereka ditangkepin gitu. Dan Iya. hukumannya bagi para koruptor saat itu apa? seringkali hukuman mati. Mati ya. Iya, mati. Udah. Tapi tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Walaupun hukuman mati. Iya. Karena Karena yang kita tahu kan kayak misalkan negara Cina gitu kan. heeh, Ya yang korup ketahuan itu Iya. kan dihukum mati. iya, Langsung di depan publik kan kalau nggak salah ya. betul. Nah, sehingga yang nggak terdengar ada kasus korupsi banyak gitu di sana. Iya, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak gitu. Tapi lumayan lah ya. Ya dibanding dengan yang nggak digituin gitu ya, relatif sedikit. Sama juga di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah juga, karena ada hukuman mati itu nggak terlalu banyak. Tapi yang nggak terlalu banyak, yang sedikit itu korupsinya ugal-ugalan gitu. Ugal-ugalan. Ya. Gitu tuh. Jadi Dan luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang punya kuasa. Punya kuasa. Gitu. Nah, dijual lah itu ya, parfum-parfum yang harganya itu ya sebotol itu bisa 5 juta, 10 juta. Itu ya bukan yang dulu kita sebutkan itu parfum cap malaikat maut kayak gitu ya. Gitu tuh. Iya. Duh, nuseng itu teh ampun gitunya. Malaikat 1000 kembang. 1000 kembang. 2 walier kembang kayaknya. Ini 1000 kembang. 1000 kembang ya. Puyeng gitu ya. Nah, akhirnya dijual, datang lagi berkarung-karung uang. Ya kembali kata Umar bin Abdul Aziz, masukkan ke kas negara. Mudah Baginda, kata Muzaim. Belum, satu lagi. Apalagi Baginda, jual semua baju-baju saya. Baju-bajunya dijual semuanya. Bajunya bukan baju biasa kan? Bukan. Zaman itu baju paling murah itu 5 dirham. Sekarang 5 dirham itu sekitar 500.000 rupiah lah. Itu paling murah, itu paling jelek gitu. Paling jelek 5 dirham. 5 dirham. Berarti emang standar hidup zaman itu tinggi. 2.500.000 berarti Kang ya? Itu satu dirham itu 100.000. Oh, Ini 5 dirham berarti 500.000. 500.000. Paling jelek itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz gak mau pakai baju yang lebih murah dari 700 dirham. Gitu. Standarnya tinggi. Standarnya tinggi. 700 dirham itu berarti 70 juta. 700 dirham itu 70 juta. Jadi bajunya yang paling murah itu 70 juta. Kalau ada orang ngasih baju ke Umar bin Abdul Aziz harganya 70 juta, dia akan nanya, apa nggak ada yang lebih bagus dari ini? Katanya gitu. Sebelum jadi khalifah. Gitu ya. Sebelum jadi khalifah. Karena memang bawaan dia kaya. Kaya, karena orang kaya, nggak mau pakai baju kasar bau gitu, nggak mau. Gitu ya. Kayak gitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, akhirnya bajunya yang mungkin ribuan itu bajunya ya. Kayak artis kita kan kalau liatin rumahnya itu bajunya itu ngejejer gitunya, ratusan, bahkan mungkin kata iklan mah ribuan katanya gitu ya. Iya benar. Jadi sepatu sampai ada ruangannya macam-macam gitu ya. khusus itu kan gitu. Pantas gitu ya kalau ibu-ibu bilang taya acukna kalau undangan teh, karena lihat artis gitu. Iya. Lihat artis mah pabalatak gitu ya. Iya, Jadi kalau istri kita selemari emang nggak ada bajunya gitu ya. Satu lemari itu kurang. Ini artis sweater ratusan ribuan gitu kan ya. Sorry, itu dijual lah baju itu ya, yang jumlahnya ratusan ribuan itu, datang berkarung-karung uang. Ini Baginda hasil penjualan baju. Ya udah, masukin kas negara, dimasukkan kas negara. Belum selesai itu, tiba-tiba lewat istrinya, namanya Fatimah. Dijual juga. Ditanya Fatimah mau tetap jadi istri saya atau pengen sama cincin itu yang melekat di jari kamu? Maksudnya gimana Baginda? Kalau kamu tetap pengen punya cincin itu, akan saya ceraikan. Tapi kalau kamu pengen jadi istri saya, tetap jadi istri saya, jual cincin itu. Oh, itu cincin raja, istri raja gitu ya, pasti mahal gitu tuh. Nggak cuma cincin, nggak cuma emas, itu ada berlian, permata dan lain-lain lah nempel di dinya gitu ya. Akhirnya dijual. Datanglah uang beberapa karung. Ini gimana Baginda hasil penjualannya? Masukkan kas negara, masukkan kas negara. Beres belum? Apalagi Baginda, ini baju yang saya pakai kan belum dijual katanya. Dijual baju itu ya. Disisakan 5 dirham, dibelikan baju yang paling murah, sisanya masukkan ke kas negara. Pakailah baju itu yang harganya 5 dirham itu.
Dan beliau juga udah dijual itu rumah yang ditempati itu, ganti ke gubuk. Ke gubuk. Iya. Jadi tinggalnya dalam gubuk, walaupun kalau tugas mah ke istana, tapi tinggalnya di gubuk. Sehari-hari pulang ke gubuk gitu. Kayak gitu. Ke istana mah jam kerja Jam aja. kerja aja. Gitu tuh. Jadi Umar bin Abdul Aziz mencontohkan dimulai dari dirinya sendiri hidup sederhana. Umar bin Abdul Aziz itu turunan siapa sih? Turunan Abdul Aziz. Kalau sahabat Nah, ke atasnya? jadi Umar ini turunan Abdul Aziz bin Marwan. Marwan ini sahabat Nabi. Tapi Abdul Aziz ini punya istri namanya Laila. Laila ini adalah anaknya Asim. Asim ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Nah, Jadi turunan Umar bin Khattab gitu. iya. Tuh ya, jadi emang punya darah gitu. Hidup seperti itu. Nah, ada Darah Umar. turunan Oh iya, turunan Umar bin Khattab. turunan gen gitu. Iya, gen Z. Itu ya. Iya, iya. Jadi Umar bin Abdul Aziz memulai dari dirinya sendiri. Sebagai pejabat itu jangan ugal-ugalan pakai uang negara gitu. Bahkan kalau bisa mau uang pribadi masukkan ke negara gitu tuh. Umar bin Abdul Aziznya sadar dan mau melakukan itu karena Iya. memang beriman. Iya. Kalau para menterinya, Nah, setelah itu langkah berikutnya beliau ke keluarga. keluarga ya. Keluarganya semua tunjangan negara dihentikan. Wah, dimusuhan dah. Pasti itu. Makanya nanti diracun kan. Waduh. Ujungnya diracun. Udah jelas endingnya. Iya, udah jelas. Udah bisa endingnya. diprediksi ya. Gitu. Karena duit. Betul. Tapi beliau terapkan. Semua pangeran itu uang tunjangan negara diputus. Gitu. Termasuk anak-anaknya. Bahkan suatu hari anaknya pernah ngetok pintu gitu ya. Pak, bisa buka pintunya, yang di luar siapa? Anak bapak katanya. Katanya. Ya, tunggu sebentar. Begitu dibuka pintu gitu ya. Kaget anaknya, Pak. Kenapa dah tadi mah caang benerang gitu tuh. Kenapa pas dibuka jadi gelap gulita? Begitu ya kata bapaknya. Tadi kan saya nanya ke kamu mau ketemu saya urusan pribadi, urusan negara. Kamu bilang urusan pribadi. Nah, bapak tadi lagi nulis urusan negara gitu. Lampunya pakai lampu negara gitu. Ya udah bapak matiin dulu karena kamu urusannya pribadi. Seperti itu. Sampai ke keluarganya diajarkan seperti itu. Gitu ya. Pernah ditanya sama sama keluarganya ke istrinya Fatimah. Eta si raja teh nah bajuna nih kotor gitu. Udah bajunya ngijijina seperti itu. Gak pernah dicuci, gak pernah. Selama 3 tahun mimpin bajunya cuma satu itu, gak pernah dicuci. Emang Tara mandi? Tara. Emang Tara gitu sama didinya? Tara katanya. Semenjak dia jadi raja gak pernah sama saya gitu tuh. Iya. Gitu ya. Akhirnya pejabat-pejabat mikir, ketika mau ngambil uang negara, kalaupun ngambil uang negara nggak akan dibeliin apa-apa. Kalau kita mah kan punya barang yang sama lebih dari satu. Kayak misalkan celana Kang. Satu kan celana mayoritas warna hitam. Bukan berarti cuman punya satu celana kan. Karena memang celananya ada banyak, ada beberapa. Nah ini mah beneran satu. Beneran satu. Waduh, Satu aja. nggak bau tuh? Enggak, kalau di Arab mah enggak. Nggak ya? Enggak, beda kelembabannya sama kita. Kalau beban sama kita berbeda karena di sana padang pasir ya. Iya. Samanya di sana tuh kalau waktu azan subuh itu sholat subuh itu. Di sini azan subuh, sholat duha. Oke Kang, sangat menarik sekali. Baik, ini kita langsung meloncat ke Bani Umayyah ya. Dan di sana juga ada banyak hal yang bisa kita ketahui sehingga kita terperangah kaget gitu ya. Sehebat itu prestasi dari Bani Umayyah. Tapi waktu subuh sudah tiba, Zamuda, kita akan lanjutkan kajiannya setelah kita melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu ya. Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya,
Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita membahas tentang Bani Umayyah ya. Dan ada banyak hal menarik yang bisa kita simak dari dinasti Bani Umayyah ini. Oleh karena itu, kita lanjutkan tema yang tadi sempat terlewat, materi yang tadi belum sempat tersampaikan oleh Ustadz Eko. Oleh karena itu, kita langsung persilakan saja pada Kang Eko untuk menyampaikan sisa dari materinya. Silakan Kang. Hasilnya langsung ke hasilnya. Hasil dari penjualan. Iya, hasil dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz ya, yang menyederhanakan, bukan menyederhanakan diri ya, bukan yang hidup sederhana, gaya hidup ya. Nah, dirinya, keluarganya, ternyata emang efektif itu melakukan perubahan gitu tuh. Jadi perubahan yang efektif itu memang dimulai dari diri sendiri dan keluarga gitu ya. Kita terkenal tuh kalau kita dulu pernah membaca buku Golden Quotes karya siapa tuh namanya teh, atau Chicken Soup for the Soul gitu tuh, karya saya teh. Oh, itu buku lama sekali ya. Buku lama, tapi kalau yang terbitan baru mah baru ya tetap. Iya. Baru diterbitkan. Iya. Itu kan ada orang yang meninggal, di pusarannya itu ditulis dulu aku ingin mengubah dunia gitu ya. Kemudian karena umur makin tua nggak jadi, akhirnya aku ingin mengubah negara, ingin mengubah kota, akhirnya mengubah keluarga, dan terakhir akhirnya aku ingin mengubah diriku sendiri gitu tuh. Setelah bisa merubah diri sendiri, bisa merubah keluarga, bisa merubah, akhirnya bisa merubah dunia gitu tuh. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terjadi setelah Umar bin Abdul Aziz meluncurkan program-programnya? Ternyata negara Bani Umayyah bisa bebas dari kemiskinan. Jadi di negara Bani Umayyah itu nggak ada orang miskin. Bukan karena dihilangkan orang miskinnya gitu ya, tapi disejahterakan. Itu terlihat ketika pembagian zakat. Kan tiap tahun itu ada pembagian zakat ya. Pembagian zakat pada masa itu tuh orang akan diberikan dana untuk mengcover biaya hidup 1 tahun. Plus kalau dia punya kemampuan, dia akan dikasih modal gitu tuh. Bisa apa dimodalin? Biar apa? Biar tahun depan dia nggak usah lagi dapat zakat gitu. Ya. Setahun dikasihnya. Nah, ketika tiba saat pembagian zakat, diketoklah pintu sama petugas zakat. Tok tok tok. Wow, katanya gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Petugas zakat. Mau apa kesini? Biasa seperti tahun-tahun kemarin ngasih uang zakat. Oh, mohon maaf, tahun ini mah kami udah cukup, kami nggak butuh uang zakat. Oh, nggak butuh. Akhirnya diketok lagi pintu yang lain yang memang ada di daftar. Tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Petugas zakat. Mau apa kesini? Biasa mau ngasih uang zakat. Oh, mohon maaf, kami sudah cukup. Itu di seluruh penjuru kerajaan Bani Umayyah, uang zakat gak bisa disalurkan. Gitu. Dan dunia Islam saat itu cuma punya satu negara, yaitu negara Bani Umayyah. Dan itu negaranya membentang dari negara-negara Turkistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, tantanan semua itu. Iran, Irak, Kuwait, kemudian ke sini ke bawah tuh ada Uni Emirat Arab, Qatar, ya. Kemudian ada Oman, Yaman, itu Saudi Arabia, kemudian Yordania, Suriah, Libanon, Palestina, Turki sebelah timur, Georgia, Armenia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, ya. Kemudian di situ ada Gibraltar,
Spanyol, Portugal, Andorra, Prancis Selatan itu masuk wilayah Umar bin Abdul Aziz, ternyata nggak ada orang miskin. Gitu tuh. Padahal negaranya luas banget ya. Sangat luas, mencakup sekitar 34 negara modern. Nah, kan. Gitu tuh. Jadi bisa sebetulnya melakukan perubahan itu. Dan itu cuma butuh waktu enggak 2,5 tahun. Masa pemerintahannya cuma 2,5 tahun, tapi dalam tempo setahun itu bisa dijungkir balikan itu. Tuh ya. Jadi bisa betul-betul makmur, merata itu kemakmuran itu. Asal pemimpinnya duluan yang benar. Dimulai dari pemimpinnya. Karena kalau rakyat, misalnya model kita hidup sederhana, udah biasa. Iya. Biasa susah orang mah gitu. Tapi kalau pemimpin hidup sederhana, Iya. jarang. Berarti nggak disuka jadi. Ya di sederhana. Sederhana. Jarang. Di gitu. pasar. Gitu tuh jarang. Sulit emang nerapin model gini, Mbak. Misalnya kalau nanti mau jadi presiden Indonesia, salah satu syaratnya semua kekayaannya dikasihkan ke negara. Malah yang mau. Lalu kemudian pada akhirnya kan dia akan mati di racun, Kang. Iya. Itu yang punya pemikiran untuk meracun beliau. Iya. Itu dari keluarganya sendiri. Kerabatnya yang tunjangannya dipotong. Jadi susah hidupnya gitu tuh. Tuh ya, mau nerima uang setoran juga udah nggak berani mereka karena malu. Gitu ya. Udah jadi aturan negara. Iya, udah jadi aturan negara dan udah jadi budaya gitu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang yang biasa gitu kesel kan. Biasa suap menyuap tuh. Iya, kesel. Itu. Karena pemasukannya berhenti. Gitu. Iya. Kesenangannya berhenti juga. Cicilannya pada nunggak. Akhirnya ya udah diracun. Tapi begitu pas makan kan lewat makanan Umar bin Abdul Aziz ngerasa wah iya diracun gitu ya. Yang ngasih makannya ada di depan Umar bin Abdul Aziz. Kamu cepat pergi. Karena kalau orang-orang tahu kamu yang ngasih makan saya, kamu mati gitu. Udah kamu cepat pergi. Dimaafkan itu. Dimaafkan ya. Yang ngasih makannya itu. Gitu tuh. Enggak panik ya? Enggak. Tenang aja mau mati tidak, emang dia orang yang kenal ke Allah gitu. Mati berarti ketemu sama Allah. Senang. Senang ya. Senang. Dan dia berkeyakinan bahwa itu memang sudah waktunya. Udah waktunya. Udah waktunya pulang gitu. Nah lalu kemudian dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini di zaman sekarang, Kang ya. Iya. Nilai apa yang perlu kita adopsi? Iya. Jadi yang paling penting di sini adalah kita harus berani melakukan perubahan dari diri sendiri. Karena ngajak orang berislam itu gampang, tapi ngajak diri kita berislam itu susah. Susah ya. Makanya sampai turun ayat ku anfusikum wa ahlikum naro. Iya, seperti itu. Selamatkan diri dulu. Iya, gitu. Nah ini saya dulu pernah terjebak di sebuah rutinitas sosial gitu. Banyak mikirin orang-orang, ngebantu orang-orang, nolong orang. Ternyata orang di rumah belum ketolong. Iya. Nah di sana pada akhirnya memang ada satu hal yang memang janggal sih, Kang ya, ketika kita banyak menolong orang. Terus kemudian keluarga belum tertolong. Nggak enak aja, nggak tenang gitu. Iya. Padahal seharusnya kan ketika kita menolong orang tuh hadir rasa bahagia ya. Tapi ketika orang lain ditolong, keluarga maksud tolong di sini tuh diperhatikan. Iya. Keluarga sendiri tidak diperhatikan. Ada rasa gelisah gimana gitu. Iya. Dan udah hadir detik terakhir. Apanya? Oke, udah habis ya. Luar biasa. Sangat menarik sekali Samuda ya. Di pagi hari ini kita loncat ke Dinasti Umayyah. Masih banyak sebenarnya, Kang ya. Banyak. Kehebatan Dinasti Umayyah, mudah-mudahan ya esok hari Ustaz Eko bisa hadir kembali menemani kita. Kita akan lanjutkan gitu ya. Insa Muda, kita pamit undur ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud